Perkenalkan, saya Tesla Muhyiddin dari Divisi Pers. Perkenalkan, nama saya Supri Adihair, semester 6 jurusan Syariah. Beberapa pertanyaan yang akan kami layangkan, yang kami sampaikan kepada kalian. Ya, diantaranya itu yang pertama adalah kasus apa saja yang diangkat dalam kegiatan Moodcourt kali ini. Oke, baik. Itu yang pertama, khususnya di kelompok saya itu pertama itu pencemaran nama baik, Luhut Binsar Panjaitan. Yang kedua itu kelompok 2 itu Kopi Sanida, Jessica Pumalawongso. Dan yang ketiga itu perdata. Di situ cerai gugat. Jadi ada 2 pidana, yang satunya perdata. Untuk pertanyaan selanjutnya, jumlah peserta yang mengikuti Moodcourt pada kegiatan tahun ini. Di jumlah daripada angkatan kami itu, angkatan Syariah 1 semester 6 itu kurang lebih 42 orang. Bagaimana persiapan yang kakak lakukan dalam menghadapi Moodcourt pada tahun ini, angkatan ketiga ya? Kalau persoalan persiapan itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Kita disuruh atau kita diinstruksikan langsung daripada dosen yang andalan ini, Kak Holi. Dia menginstruksikan bahwa susun berkas dulu, susun berkas perkara. Kemudian setelah berkas perkara, kemudian kita lagi diinstruksikan bahwa buat naskah untuk menyampaikan apa-apa saja yang terjadi dalam Moodcourt persidangan, supaya ini ada dinamika yang terjadi dalam Moodcourt. Itu persiapan-persiapan yang sangat menurut kami itu sangat-sangat penting untuk untuk mengintensifkan nanti Moodcourt yang akan datang. Ada berkas perkara dan ada naskah. Baik, mungkin untuk persiapannya, jadi mungkin ada hal suka dukanya ketika melakukan jelas sekali bisa tuh. diceritakan kepada Persoalan naskah banyak sekali. Ada naskah yang bisa dikatakan tidak usah diangkat, tetapi tetap kita terima dari YouTube, ataukah ada yang salah satu daripada anggota kelompok kami yang mengusulkan naskah ini, tetapi menurut kami itu tidak relevan. Jadi persoalan naskah itu betul-betul kita harus kompak dalam kerja kelompok untuk melakukan satu kesepakatan mengambil atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, berarti bagaimana antusias dan kekompakan para peserta menurut informan? Persoalan antusias kelompok kami, kelompok 1 pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Menurut kami hasil daripada kekompakan kelompok kami sehingga kita sampai saat ini, dan sebentar lagi kita akan mengalami atau kita akan mengadakan Moodcourt angkatan ketiga. Mudah-mudahan berjalan lancar dan kami sangat berharap mudah-mudahan kelompok 1 ini betul-betul kompak sampai selesai Moodcourt nanti. Apa hal yang paling berkesan pada persiapan untuk tahun ini? Persoalan berkesan sudah tentu, karena berbicara tentang Moodcourt, apa dampak pribadi daripada kita semua ini, khususnya jurusan hukum, kan kita pelajari itu hukum acara pidana. Itu bisa kita kesampingkan bahwa itu adalah teori tanpa praktik, itu bisa dikatakan cuma-cuma. Jadi menurut kami Moodcourt ini sangat berkesan untuk kita. Bagaimana supaya hukum acara pidana tertanam dalam identitas sebagai subjek hukum, supaya kita mendalami betul-betul bagaimana alur perkara, bagaimana alur persidangan. Saya Hairul Yakin, nama kakak. Oke, nama saya Ahmad Multazam dari Syariah semester 6 angkatan 2021. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama yaitu kasus apa saja yang saudara sidangkan dalam kegiatan Moodcourt angkatan ketiga nanti? Baik, terima kasih. Di dalam Moodcourt yang ketiga ini ada 3 perkara yang disidangkan. Kalau kami dari kelompok 1, yakni perkara pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian dari kelompok 2 kasus Jessica, ya. Kemudian yang ketiga kasus perdata, perceraian berujung perselingkuhan berujung perceraian. Sejauh mana persiapan saudara dalam menghadapi kegiatan Moodcourt ini? Sejauh ini tentu saja yang kita lakukan adalah bagaimana mempermantap naskah yang disusun untuk bagaimana nanti kita bisa memberikan hasil yang terbaik ketika tampil nanti
di Mudkor yang ketiga ini. Pak, ada kendala yang dihadapi sekarang? Untuk kendala sampai saat ini mungkin terkait tentang naskah yang masih belum dihafal oleh beberapa peserta, termasuk dari saya sendiri yang mungkin masih sampai saat ini terkendala untuk penghafalan naskah persidangan. Pertanyaan terakhir, apa saja kesan yang Anda alami dalam mempersiapkan kegiatan ini? Tentu saja kesan kami adalah memberikan yang terbaik untuk Mudkor yang ketiga, dan kami ucapkan semoga Mudkor yang 3 nanti ini berjalan dengan lancar, dan kami semua dari kelompok 1, kelompok 2, bahkan kelompok 3 bisa memberikan hasil yang terbaik untuk jalannya Mudkor yang ketiga nanti. Kami dari anggota Lab Hukum Divisi Pers akan melakukan kegiatan wawancara Mudkor. Perkenalkan, nama saya Ali Bahri, semester 6 sekarang, jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyah. Pertama yang saya akan tanyakan, kasus apa yang akan kakak sidangkan nanti? Baik, lebih tepatnya kami dari kelompok 2 itu akan melakukan praktek sidang yang sangat familiar, masih terbincangkan sampai saat ini dari tahun 2016 sampai saat ini, yaitu kasus kopi sianida. Sejauh mana persiapan kakak dalam menghadapi kegiatan Mudkor ini? Alhamdulillah, saya secara pribadi mulai dari awal penunjukan sebagai seorang saksi ahli, alhamdulillah sudah mempersiapkan dengan sangat maksimal. Kemudian mengenai dengan persiapan secara umum, maksud saya adalah teman-teman kami mulai latihan sampai pagi, bahkan sampai tengah malam biasanya. Jadi saya anggap bahwasanya persiapan dari teman-teman kami itu sangat maksimal untuk bisa mempertunjukkan hasilnya yang lebih baik. Apa saja kesan yang kakak alami dalam mempersiapkan kegiatan ini? Baik, tentunya banyak kesan yang dapat diambil dari kegiatan seperti ini. Yang pertama, kita dilatih untuk bagaimana cara kita bisa menghargai waktu. Karena kalau hal seperti ini, jika kita tidak bisa untuk memanajemen waktu, maka itu akan terbuang sia-sia. Kemudian banyak sekali naskah yang harus kita hafal. Kemudian harus ada kelebihan tersendiri yang harus dimiliki untuk membawakan peran atau karakter yang dimiliki oleh tokoh sebagai peran dalam praktek aslinya seperti itu. Boleh tidak kak kita cerita sedikit soal materi dari kasus ini? Jadi terkait dengan kasus kopi sianida itu sebenarnya tidak melenceng atau tidak berbeda dari kasus yang aslinya. Cuman kami dari kelompok 2 itu memangkas sedikit dari semua materi atau dari semua persoalan-persoalan yang dibahas di sidang aslinya, karena kami anggap itu sangat panjang dan kami tidak mampu untuk menghafal semua naskahnya seperti itu. Apakah ada saran atau pesan yang kakak ingin sampaikan mengenai Mudkor untuk angkatan selanjutnya? Baik, tentunya kami harap untuk angkatan keempat atau angkatan selanjutnya, tentunya untuk hal seperti ini yang sangat diperlukan adalah loyalitas dan totalitas sesama anggota kelompok. Karena dengan kerjasamalah maka semua persoalan yang kita lakukan itu akan memberikan hasil yang sangat. Sebelumnya, kenalkan, saya Indra Daud Purnadi, angkatan 2021 dan angkatan ketiga Mudkor. Baik, kami mulai kak wawancaranya. Yang pertama yang akan saya pertanyakan itu kasus apa yang akan kakak sidangkan nanti? Untuk kalau dari kelompok betul, Jessica Kumalung Sofi Sianida. Lalu berapa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Mudkor tahun ini? Kalau total semuanya kan ada 3 kelompok, ada sekitar 40 satuan atau 42 dari kelompok itu yang mengikuti pertemuan di besok. Lalu kasus apa saja yang diangkat dalam kegiatan Mudkor angkatan 3 ini? Yang pertama dari Sianida, kemudian ada cerai gugat dengan pencemaran. Lalu sejauh mana persiapan kakak dalam menghadapi kegiatan Mudkor ini? Lumayan banyak.
dari pemberkasan, dari awal pemberkasan yang karena tidak ada berkasnya sama sekali, jadi kita ambil berkas aslinya dari putusan. Untuk beberapa berkas sudah diambil dari video langsung diambil dari YouTube. Dan naskah juga sama, karena ada bantuan sama sekali dari naskah. Itu semuanya disesuaikan dengan yang sidang aslinya yang ada di YouTube. Lalu bagaimana antusias pada para peserta dalam menghadapi kegiatan moot court ini? Ya tentu semangat semua karena di sini untuk penilaiannya ada 2 mata kuliah yang diambil. Jadi saya rasa semuanya antusias. Bisakah kakak ceritakan sedikit soal materi dari kasus ini? Kalau untuk materi kayaknya lebih banyak Dian udah disaksi karena peranku sendiri cuma jadi hakim anggota. Kalau dari pendapat sini karena awalnya dan ceritanya tentang Jessica Kumalwongso yang membunuh temannya yang Darna Salihin menggunakan racun cyanida yang dicampur di kopi. Tapi sebenarnya agak susah juga untuk memberikan putusan karena walaupun memang diputuskan di situ Jessica Kumalwongso bersalah, tapi setelah menonton semua sidangnya dari awal sampai akhir, seakan-akan ada gimana kayak seolah-olah Jessica tidak bersalah. Apakah ada saran atau pesan yang kita ingin sampaikan mengenai moot court untuk angkatan selanjutnya? Kalau untuk angkatan selanjutnya, untuk pembuatan berkas atau untuk menyebarkan naskah itu penting sekali untuk nomor-nomor sidang apalagi agamanya. Yang ini di kelompokku susah karena yang beragama Islam di dalam naskah itu cuma sedikit. Banyak yang ada yang beragama Hindu, Kristen, jadi itu mempersulit. Nama saya Muhammad Iqbal dari Angkatan 21. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kasus apa saja yang kita angkat? Kalau kan dari satu angkatan itu terbagi 3 kelompok, di mana ada 2 kasus terkait dengan pidana dan 1 kasus terkait dengan perdata. Nah, bagi kelompok saya itu mengenai terkait dengan perdata, di mana substansi dari permasalahan yang diambil adalah terkait cerai gugat atau gugat cerai. Lalu sejauh mana persiapan kakak dalam menghadapi kegiatan moot court ini? Banyak sekali yang sudah kami lakukan terkait dengan latihan-latihan setiap harinya guna menunjang bagaimana prosedural penampilan selayaknya di depan moot court nanti. Iya. Lalu bagaimana antusias para peserta dalam menghadapi moot court? Antusias peserta ya lumayan bagus, apalagi dari kelompok saya sendiri, kelompok perdata, di mana antusias dari teman-teman yaitu semangat terus, tetap solid dalam berbagai hal terkait dengan pelatihan. Apa saja kesan yang kakak alami dalam mempersiapkan? Kesan menurut saya itu kesan luar biasa terkait dengan moot court tahun ini. Karena banyak sekali pelajaran yang sebelumnya, karena kan pada banyak dalam aspek dalam kampus kita tentu banyak berbicara soal teori. Nah, sekarang kita berbicara soal praktek. Nah, inilah kemudian yang menunjang semua atas teori dan praktek diasimilasikan. Itu banyak pelajaran yang dapat kami ambil. Boleh kakak ceritakan sedikit materi yang ada nanti kita? Mungkin gambaran dari kasus perdata. Ini sebagai hal penunjangnya. Gambaran dari kasus perdata itu di mana seorang laki-laki telah melakukan perselingkuhan, telah berselingkuh beberapa kali. Nah, di mana sampai akhirnya si istrinya tersebut ini muak hingga melaporkannya di pengadilan. Nah, dan paling parahnya si suami tersebut telah menikah siri dan istri tersebut telah hamil duluan nikah sebelum siri. Itulah poin inti dari kasus tersebut. Untuk bagaimana kelanjutannya mungkin teman-teman bisa melihatnya nanti pas moot court. Baik kak, apakah ada saran atau pesan yang kakak ingin sampaikan mengenai moot court untuk angkatan selanjutnya? Untuk moot court tahun depan atau adik-adikku sekalian,
tentu banyak persiapannya, apalagi banyak keterbatasan kita. Nah, teman-teman perlu ketahui ketika nantinya ada kesalahan dan kesalahan sebagainya, itu teman-teman pelajari apa kekurangan dari Mudkor tahun ini. Nah, itulah kemudian teman-teman bisa mempersiapkannya untuk Mudkor tahun depan. Nama saya Muhammad Rifki Haruna, semester 6 jurusan Ahwalus Syakhsiyah Syariah. Oke, yang pertama akan saya pertanyakan adalah kasus apa saja yang diangkat dalam kegiatan Mudkor Angkatan 3 ini? Mulai dari Angkatan 3 ini, Angkatan Mudkor ada 3 kasus, di mana kasus yang pertama itu tentang pencemaran nama baik, cara gugat, dan yang terakhir itu kopi sianida. Lalu yang kedua, berapa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Mudkor? Setiap kelompok daripada Mudkor ada sekitar belasan, dan jumlah daripada seluruh keseluruhan sekitar 42 peserta. Sejauh mana persiapan kakak dalam menghadapi Mudkor tahun ini? Sejauh ini persiapan saya benar-benar siap, di mana saya mulai melakukan begitu banyak persiapan dari awal hingga akhir bersama teman-teman untuk melaksanakan kegiatan Mudkor ini. Adakah tantangan terbesar dalam menghadapi Mudkor angkatan tahun ini? Sejauh ini masalah tantangan yang saya hadapi dari teman-teman begitu banyak, tapi semuanya berhasil kami lalui dan kami sudah siap untuk melaksanakan Mudkor ini. Salah satunya seperti apa, Kak? Mulai dari drama, ekspresi, dan pembuatan naskah. Oke. Lalu bagaimana antusias peserta dalam menghadapi kegiatan Mudkor ini? Sejauh ini saya melihat perkembangan dari teman-teman. Semangat dan perjuangan teman-teman dalam menghadapi Mudkor ini begitu banyak kesiapan. Apa saja kesan yang kakak alami dalam kegiatan Mudkor ini? Kesan yang saya lalui dari kegiatan Mudkor ini mulai dari penghafalan naskah dan ekspresi, karena itu sangat susah saya lalui, tapi saya usahakan bagaimana sebaik mungkin, karena saya adalah pemeran utama dalam kasus sidang saya. Kalau boleh tahu kakak jadi apa? Tergugat. Oh, tergugat. Boleh kakak ceritakan sedikit materi yang ada yang kita angkat? Membahas tentang cara gugat tentang perselingkuhan, di mana tergugat ini tidak bisa meninggalkan istri sahnya, namun di sisi lain juga memiliki istri siri. Jadi di sini ada kontroversi, di mana kita membahas tentang perceraian, tentang gugatan cerai. Jadi agak berat ya kak kasusnya. Apakah ada saran atau pesan yang kakak ingin sampaikan untuk angkatan selanjutnya? Untuk angkatan selanjutnya, saya harap dalam menghadapi Mudkor ini atau Mudkor yang akan dilanjutkan atau yang akan diadakan, agar betul-betul antusias dan siap dalam menghadapi segala hal atau ketentuan yang diberikan. Mungkin cuma itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami pertanyakan kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.